Pokok bahasan yang akan kita bahas antara lain yaitu yang pertama pendahuluan dan pengenalan tentang menggambar teknik dengan komputer. Kemudian yang kedua pembuatan objek geometri dan modifikasi objek. Berikutnya yang terakhir adalah penggunaan fasilitas bantu dan atribut gambar. Oke, sebelum kita lanjutkan perlu diinformasikan ada prasyarat, yaitu yang pertama kita harus sudah menguasai aplikasi Windows dan Office. Ini standar ya, tentang bagaimana kita mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi bawaan dari operating system yang sering kita gunakan yaitu Windows. Berikutnya kita harus menguasai juga dasar menggambar teknik manual. Untuk tujuan instruksional yang umum yaitu nantinya kita akan mampu untuk menjelaskan dan menerapkan penggunaan program komputer untuk menggambar teknik. Sedangkan tujuan instruksional khususnya yang pertama kita dapat mengelola file dengan aplikasi menggambar teknik dengan komputer ini, kemudian membuat objek geometri. Berikutnya memodifikasi objek geometri, kemudian membuat atribut gambar, dan terakhir menggunakan fasilitas bantu. Sekarang kita samakan persepsi dulu tentang definisi menggambar teknik dengan komputer. Kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai rujukan untuk mendefinisikannya. Yang pertama, menggambar. Menggambar ini didefinisikan sebagai membuat gambar. Oke. Kemudian teknik. Teknik itu adalah pengetahuan dan kepandaian dalam membuat sesuatu terkait hasil industri, bisa dalam bidang industri bangunan atau mesin. Kemudian komputer. Komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat. Sehingga jika digabungkan, definisi menggambar teknik dengan komputer adalah kurang lebih yaitu membuat gambar pengetahuan dan kepandaian kreasi terkait hasil industri bangunan dengan alat elektronik otomatis yang menghitung atau mengolah data secara cermat. Kemudian berikutnya peralatan. Apa sih alat yang digunakan dalam menggambar teknik dengan komputer ini? Yang pertama perangkat keras. Yang kedua perangkat lunak atau hardware dan software. Perangkat keras apa aja ya? Tentunya komputer dan printer atau plotter. Kemudian untuk perangkat lunaknya yang kita gunakan adalah perangkat lunak atau software yang merupakan komputer aided design, yaitu adalah program komputer untuk menggambar produk atau bagian dari produk. Produk yang dimaksud di sini yaitu yang digambarkan dengan diwakili garis atau simbol dengan makna tertentu. Oke. Ini dari Wikipedia. Pernah kebayang nggak sih menggambar teknik sebelum ada komputer? Ya mungkin seperti mirip-mirip waktu kita menggambar teknik manual di bab 1 sampai 4 kemarin ya. Tapi itu kan baru skala tugas kuliah. Kalau skalanya lebih besar misalnya di proyek infrastruktur, proyek pengembangan kawasan, itu seperti apa kira-kira? Oke, ini saya ambil beberapa foto zaman jadul seperti ini. Jadi gambarnya masih manual ya. Jadi masih membutuhkan banyak orang pada tiap lembar gambar masing-masing. Saking besar dan lebarnya kertas gambar yang digunakan, drafternya atau tukang gambarnya atau engineer-nya itu menggambar langsung di atas meja sambil tiduran kayak gini. Jadi seperti ini gambaran dunia gambar teknik itu sebelum ditemukannya komputer untuk menggambar atau ditemukannya software untuk menggambar dengan komputer. Atau seperti ini
Ini bukan orang-orang mini atau kurcaci yang menggambar di atas kertas A3 atau A1 atau A0 ya. Tapi ini orangnya benar-benar ukuran orang normal, cuman kertasnya yang bagi kita nggak normal. Jadi kertasnya sangat besar, nggak tahu ini A berapa ini. Mungkin ukurannya udah nggak standar lagi. Nah ini masih menggambar manual pakai ini penggaris panjang, penggaris segitiga, pakai mungkin ini rapido seperti itu. Berikutnya, kira-kira gambar apa saja sih yang bisa dibuat dengan komputer? Banyak banget ya. Tentunya ini kita membahas gambar di bidang teknik sipil dengan software yang digunakan, yaitu software untuk gambar teknik ya, bukan dengan menggunakan software yang untuk editing foto atau menggambar bukan teknik gitu ya. Nah ini kita bisa membuat gambar teknik tentunya ya, gambar-gambar teknik seperti ini, bahkan sampai dengan menggambar 3 dimensi seperti ini yang sudah lengkap dengan material, pencahayaan, view, sudut pandang dan sebagainya. Kemudian kenapa sih kita harus menggambar dengan komputer saat ini? Apa saja kelebihannya yang membuat kita memilih menggambar menggunakan komputer dibanding menggambar secara manual? Yang pertama, gambar dengan komputer itu dijanjikan akan lebih akurat dibanding menggambar secara manual. Ini dikarenakan menggambar dengan manual itu sangat tergantung dengan tingkat skill, kemampuan, kondisi, dan jam terbang dari si drafter manual tadi. Sebenarnya untuk menggambar dengan komputer sama sih, cuman karena dengan komputer begitu kita menginput nilai angka tertentu, misalnya kita akan membuat garis dengan panjang 10 cm, tentunya komputer akan memahaminya benar-benar 10 cm dan akan mengeksekusi dengan membuat garis sepanjang 10 cm secara akurat. Tapi jika kita menggambar secara manual, nilai 10 cm itu, tarikan garis itu akan berbeda akurasinya, mungkin dalam ukuran mili lah ya, tergantung kondisi kita, tergantung jam terbang kita. Misalnya udah keburu-buru, bisa jadi nggak 10 cm persis, tapi kadang lebih 10,1 mili atau 9,9 mili kayak gitu. Itu yang dijanjikan oleh menggambar dengan komputer. Dia akan lebih akurat dalam kondisi apapun, kecuali memang input datanya yang tidak benar ya. Ini di luar kondisi yang disebutkan ini. Oke, berikutnya yaitu proses penggambaran akan lebih cepat dan efisien. Maksudnya apa? Ya, menggambarnya dengan komputer itu akan lebih cepat karena yang pertama, kalau ada kesalahan, kita tidak akan repot-repot menghapus dengan pensil sampai bersih, sampai tidak terlihat garis kesalahannya, dan tidak perlu repot-repot menyapu sisa hapusan kita yang biasanya ada kayak sisa-sisa penghapus itu yang mengotori kertas gambar kita. Menggambar dengan komputer, kita hanya cukup untuk menekan tombol delete pada keyboard atau mengklik simbol undo pada layar. Itu salah satu contoh aja yang paling sederhana. Contoh lainnya, misalnya itu tadi masih terkaitan dengan menghapus gambar. Misalnya kita ternyata gambar yang sudah kita hapus tadi ternyata benar. Nah, dengan komputer kita dengan mudahnya meredo atau melakukan ulang, klik redo yang biasanya simbolnya panah ke depan itu. Tapi untuk menggambar teknik dengan cara manual, ya kita harus melakukan penggambaran lagi. Itu contoh-contoh kenapa menggambar dengan komputer itu lebih cepat dibanding menggambar dengan cara manual. Oke, berikutnya, komputer memiliki fungsi otomatisasi dan repetisi. Maksudnya apa?
Dalam hal ini, fungsi otomatisasi dan repetisi itu dapat memungkinkan pembuatan gambar dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan tidak terbatas mungkin, dan kemampuan untuk mengulangi pekerjaan dengan hasil yang sama persis secara tepat. Contoh-contohnya seperti ini. Dengan komputer, kita tahu kan fungsi paling disukai oleh pengguna dari komputer itu adalah fungsi copy and paste. Nah, dalam menggambar teknik dengan komputer ini, fungsi itu juga masih digunakan dan sangat favorit juga mungkin nantinya. Dengan kemampuan copy dan paste tentunya, kita cukup membuat hanya gambar misalnya satu objek saja. Kemudian jika harus mengulang gambar yang sama dengan ukuran yang sama, bentuk yang sama, ketebalan garis yang sama, mungkin dengan arsiran yang sama dan sebagainya, kita tinggal copy gambar yang sudah kita buat tadi, kemudian kita paste atau kita letakkan kopiannya tadi sejumlah yang kita inginkan. Nah, fungsi ini yang nggak ada ini di gambar teknik dengan cara manual, nggak ada. Kalau kita mau membuat objek dalam jumlah yang sangat banyak dengan ukuran yang sama, dengan properties yang sama lah, intinya dengan tepat garis, dimensi, arsiran yang sama, itu kita harus membuatnya satu persatu lagi persis itu. Yang akurasi dan kesamaan bentuk atau kesamaan properties lainnya itu belum tentu sama persis. Bisa jadi dengan banyaknya objek yang kita buat, kita lelah, kita jenuh gitu kan, ukurannya udah mulai nggak akurat, ketebalan garisnya udah beda dan sebagainya. Kemudian dengan komputer, area penggambaran yang kita buat itu akan jauh lebih luas dibanding dengan menggambar dengan manual. Contoh simpelnya seperti ini. Kita tahu meja gambar yang kita pelajari di bab sebelumnya, itu paling ukuran standarnya itu hanya bisa muat untuk kertas ukuran A0 maksimal. Untuk ukuran kertas di luar itu, kita juga bisa lihat tadi di gambar teknik sebelum ditemukan CAD, di mana orang menggambar langsung dengan tiduran di atas kertas gambarnya itu. Di situ bisa mendapatkan area gambar yang lebih luas dalam gambar manual. Tapi itu juga masih tetap terbatas, tergantung kemampuan dari pabrik pembuat kertasnya. Tidak mungkin ada sebuah pabrik kertas yang membuat kertas dengan ukuran tidak terbatas, itu nggak ada. Pasti ada batasannya. Tapi dengan komputer, area gambarnya bisa dibilang hampir unlimited. Cuman memang kalau memang mau di print atau dicetak, menggambar teknik dengan komputer juga memiliki keterbatasan yang sama, yaitu harus diformat pada kertas ukuran apa, A0 kah, A1, A2 dan sebagainya. Cuman yang dimaksud di sini bukan area gambar yang dicetak tadi, tapi dalam satu layar ketika kita menggambar, itu bisa kita menggambar beberapa kertas gambar sekaligus. Kalau dalam menggambar teknik secara manual, dalam satu meja gambar kita mungkin hanya bisa menggambar satu atau dua lah mungkin. Ya mungkin tiga kalau kertas gambarnya yang kecil dan ukuran meja gambarnya cukup besar, mungkin bisa itu. Tapi dengan komputer, dalam satu file atau satu layar yang kita buka sekaligus, bisa terdiri dari beberapa gambar. Oke, berikutnya yaitu menggambar teknik dengan komputer itu akan memungkinkan pekerjaan multitasking. Jadi mungkin sekalian kita menggambar teknik dengan komputer ini, kita mungkin sambil menghitung analisa strukturnya dengan software lain, atau menghitung RAB-nya dengan misalnya Excel atau software sejenisnya. Mungkin memang tidak dalam waktu yang sama ya, tapi mungkin gambarannya gini. Begitu kita menggambar objek, kita tahu ukuran panjang, lebar, dan tingginya. Langsung kita tahu volumenya kan. Kita masukkan di Excel untuk dihitung volumenya, kemudian kita hitung biayanya mungkin. Gambarannya seperti itu, multitasking dalam menggambar teknik dengan komputer. Kemudian yang terakhir, memungkinkan konektivitas perangkat lunak seperti penggunaan file AutoCAD misalnya ditempelkan pada lembar kerja Office, Word, Excel, PowerPoint mungkin dan sebagainya. Atau sebaliknya, misalnya kita sudah membuat tabel
analisa biaya di Excel, hitungan volume atau biaya gitu di Excel dengan tabel yang sudah kita rapikan, ada ketikannya, nilai-nilai angkanya dan sebagainya. Lalu kita copy, kita tempelkan di file AutoCAD yang kita kerjakan tadi. Misalnya kita menggunakan AutoCAD. Nah, itu sangat memungkinkan konektivitas antar perangkat lunak. Dan ini tidak hanya terbatas antara AutoCAD dengan Office saja. Masih banyak yang lain. Oke, itu tadi beberapa gambaran dari kelebihan menggambar teknik dengan komputer. Ini ada sedikit gambaran tentang efisiensi dalam penggambaran. Misalnya ada gambar seperti ini yang sudah ada, misalnya gambar seperti ini. Ini gambar penampang jembatan atau penampang flyover ya. Kemudian dari gambar ini yang sudah ada ini, kita akan membuat gambar detail yang lebih besar di sebelah sininya. Jadi gambar ini, trotoar ini dan railing ini akan kita perbesar gambarnya di sini. Dalam menggambar teknik dengan komputer, kita tidak perlu menggambar ulang objek ini. Bisa aja kita cukup copy bagian ini, kemudian kita taruh di sini kopiannya dan kita perbesar. Jadi ini efisien, tidak perlu kita menggambar ulang lagi. Baik, berikutnya kita akan mengenal beberapa software yang umum digunakan dalam gambar teknik. Pertama, mungkin kurang populer ya bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan software gambar teknik gitu, yaitu G-StarCAD. Secara tampilan mirip sekali dengan AutoCAD, fungsinya juga sama, dan format file yang dihasilkan pun juga sama, DWG. Berikutnya ada ZWCAD atau ZWCAD. Ini juga mirip-mirip dengan G-StarCAD tadi. Dan yang terakhir, software gambar teknik sejuta umat, mungkin begitu sebutannya, yaitu AutoCAD. Di sini kita lihat semuanya menggunakan istilah CAD atau CAD itu diambil dari tadi di depan istilah Computer Aided Design. Oke, yang akan kita bahas dalam bab ini adalah software gambar teknik AutoCAD. Yang lainnya tidak kita bahas karena yang paling umum dan paling sering digunakan di dunia konstruksi baik di dalam maupun di luar negeri, di tahap apapun lah ya, di kota, kabupaten, provinsi, di tingkat nasional, tingkat internasional, regional, Asia Tenggara, itu paling umum digunakan adalah AutoCAD. Kita akan mereview sebentar secara AutoCAD. Yang pertama, pada tahun 1979 software Interact CAD, Interact CAD. Entah waktu itu softwarenya berbasis aplikasi atau operating system apa ya. Tahun 79 tuh pasti belum Windows, mungkin DOS ya. Mungkin komputernya masih seukuran rumah gitu. Berikutnya tahun 1982 AutoCAD versi 1.0 dirilis perdana. Ini jelas berbasis DOS 1982 atau sekitar 38 tahun yang lalu. Sekarang tahun 2020 ya. Tahap berikutnya tahun 97 rilis pertama AutoCAD dengan berbasis operating system Windows, yaitu AutoCAD R14. Di sini sudah menggunakan operating system Windows. Selanjutnya tahun 2011 di AutoCAD 2012, Autodesk sebagai pembuat software AutoCAD ini mulai merilis AutoCAD pada platform operating system Mac selain di Windows tentunya. Tipe rilis softwarenya sudah berubah-ubah ini ya, kode. Yang tadinya AutoCAD 1.0 kemudian sudah R14 dan R berikutnya gitu. Kemudian sekarang AutoCAD sudah menggunakan kode tahun. Tapi uniknya, kode tahun yang digunakan pada setiap rilis AutoCAD sekarang itu diambil dari satu tahun di depan saat software itu dirilis. Misalnya begini,
Misalnya AutoCAD 2012 ini, dia dirilis tahun 2011, tapi diberi nama AutoCAD 2012. Berikutnya, tahun 2012, AutoCAD membuat rilis lagi dengan nama AutoCAD 2013, dan seterusnya. Seperti saat ini, kita sudah bisa menggunakan AutoCAD versi 2021, meskipun saat ini baru tahun 2020. Gambarannya seperti itu. Dan yang terakhir saat ini, tahun 2020, AutoCAD sudah merilis versi 2021 pada platform Windows dan Mac. Yaitu tadi secara perkembangan AutoCAD, singkatnya seperti itu. Berikutnya kita akan mulai lebih detail lagi ke prinsip-prinsip menggambar dengan AutoCAD. Dalam AutoCAD sendiri ada kelompok-kelompok perintah yang dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perintah untuk membuat objek. Berikutnya, perintah untuk memodifikasi objek yang sudah dibuat tadi. Dan beberapa fasilitas bantu. Ini pengelompokan perintah dalam AutoCAD. Dalam software AutoCAD, contoh membuat objek yaitu membuat objek geometri. Objek geometri apa saja yang bisa dibuat dengan AutoCAD? Yang pertama, objek titik atau point ya. Kemudian objek garis, kemudian objek persegi baik bujur sangkar maupun persegi panjang, kemudian objek segi banyak atau poligon, kemudian ada juga objek lingkaran, elips, busur, dan sebagainya. Itu contoh-contoh perintah yang bisa digunakan dalam membuat objek. Tentunya semuanya menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian perintah modifikasi objek apa saja yang ada dalam AutoCAD. Yang pertama menghapus. Ini basic sekali ya. Baik menggambar manual maupun dengan komputer tetap dibutuhkan menghapus objek yang sudah ada. Kemudian mengcopy atau menggandakan objek. Berikutnya memindah objek. Jadi objek yang sudah kita buat tadi dipindah ke posisi yang kita inginkan. Selanjutnya ada untuk memutar objek yang sudah ada. Ada juga perintah untuk memperbesar atau memperkecil objek. Berikutnya perintah untuk memotong objek. Perintah untuk mencerminkan objek dan sebagainya. Lalu fasilitas bantu apa saja yang ada dalam AutoCAD? Cukup banyak ya. Yang umum digunakan atau dikenalkan antara lain seperti ini. Fasilitas bantu yang berupa OSNAP, Ortho, Select Object, Zoom, Pen, Layer, Cloud, dan Properties. Masih banyak lagi. Berikutnya prinsip menggambar dengan AutoCAD, yaitu tahapan umum menggambar dengan AutoCAD. Tahap pertama yaitu kita umumnya membuat objek, baik garis, titik, lingkaran, persegi panjang, poligon, dan sebagainya. Kemudian setelah terbuat objeknya tadi, misalnya ini persegi panjang. Persegi panjang kita buat jadi, kemudian kita modifikasi objeknya itu. Modifikasi tadi masih ingat apa? Kita copy, kita hapus, kita pindah, kita bahkan kita beri arsiran itu juga bisa. Nah seperti ini, kita beri arsiran di dalamnya. Setelah kita modifikasi, berikutnya objek tadi kita beri atribut. Atributnya apa saja? Bisa dimensi, bisa keterangan, judul gambar, dan sebagainya. Nah ini tahapan umum dalam menggambar dengan software AutoCAD. Oke, kita bahas satu persatu tahapan tadi. Yang pertama membuat objek. Dalam membuat objek kita diminta untuk menginput perintah atau memasukkan perintah pada software ini, karena dia tidak bisa bekerja sendiri tanpa kita beri masukan perintah. Jadi kita beri input perintah, lalu misalnya tadi perintahnya membuat persegi panjang. Berikutnya kita diminta untuk memberikan masukan posisi objeknya di mana.
Si persegi panjang itu mau kita tempatkan di mana di dalam bidang gambar AutoCAD itu. Ini kita tentukan posisinya. Terakhir, kita diminta untuk memberikan input parameter objek. Jadi kalau kita membuat persegi panjang tadi, kita sudah membuat perintah, kita tempatkan objeknya di mana, kemudian kita masukkan parameter objeknya. Yang dimaksud parameter itu apa sih? Nah, di sini parameter objek yang dimaksud yaitu panjang, lebar, radius, diameter, besar sudut, dan sebagainya. Misalnya persegi panjang tadi, kita masukkan panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kalau lingkaran ya berarti parameternya, radiusnya berapa, diameternya berapa. Oke ya. Tapi dalam AutoCAD bisa saja tahapan membuat objek ini tidak urut seperti ini, tapi bisa saja seperti ini. Setelah kita input perintah, kemudian kita input parameter objeknya terlebih dahulu, baru kita input posisi objeknya. Jadi ada dua jenis tahapan dalam membuat objek di AutoCAD. Dua-duanya bisa digunakan semua. Oke, berikutnya kita membahas tentang memodifikasi objek dalam AutoCAD. Tahapannya seperti apa? Yang pertama, sama dengan membuat objek tadi, kita harus menginput perintah, kita harus memberikan masukan perintah. Kemudian kita pilih objek yang akan dimodifikasi. Berikutnya kita input parameter modifikasinya. Ingat ya, kita input perintah modifikasinya, dan kita pilih objek. Selanjutnya kita input parameter modifikasinya. Apa saja input parameter modifikasi yang bisa kita masukkan? Contohnya seperti ini. Parameter modifikasi antara lain yaitu tipe garis, tipe arsiran, warna garis, jarak pemindahan, jumlah kopi, terus besar sudut putar. Misalnya objek itu mau kita putar, berapa besar sudutnya, seperti itu. Dan seperti tahapan membuat objek tadi, dalam memodifikasi objek ini ada dua tahapan. Yang pertama, tetap input perintah. Yang kedua, kita bisa langsung input parameter modifikasinya, baru kita pilih objeknya. Jadi tidak mutlak ya tahapannya, tapi yang jelas tiga tahapan ini ada semua. Oke, kita lanjutkan pada pembuatan atribut. Prinsipnya juga sama. Pertama kita input perintahnya apa, input atributnya apa gitu. Kemudian kita beri masukan input parameter atribut yang akan kita berikan. Parameter atribut di sini misalnya tipe huruf, tipe dimensi, ukuran huruf, ukuran dimensi, dan sebagainya. Baru kemudian kita aplikasikan pada objek. Berikutnya kita akan mengenal tampilan pada software AutoCAD. Jadi AutoCAD yang terkini itu tampilannya seperti itu. Itu kita buka, kemudian kita mulai bekerja. Halamannya itu akan nampak seperti ini kurang lebihnya. Membahas dan mengenal interface dari software AutoCAD ini. Yang pertama di bagian atas kiri ini, disebut daerah pengarsipan, di mana kita bisa membuat file baru, membuka file, menyimpan file, atau mencetak file. Berikutnya di sebelah kanannya, ini area judul. Biasanya file yang sudah kita simpan lalu kita beri nama itu tertulis nama filenya di sini dengan format file yang sudah kita pilih. Oke, berikutnya daerah ini adalah area menu. Menunya ada file, edit, view, insert, format, tools, draw, dimension, modify, parametric, window, dan sebagainya. Berikutnya yang ada icon-iconnya ini adalah area tool palettes atau ribbons katanya. Inilah banyak perintah-perintah dalam AutoCAD yang bisa kita gunakan.
pada tool palettes ini terdapat icon dari perintah-perintah yang bisa kita gunakan untuk menggambar, untuk memodifikasi, atau untuk memberikan atribut. Berikutnya, area yang paling besar ini adalah area bidang gambar, di mana kita akan melakukan penggambaran objek-objek dalam AutoCAD. Pada area bidang gambar inilah kita melakukan penggambaran. Berikutnya, command line. Ini ada tempat di mana kita bisa mengetik perintah yang akan kita masukkan. Berikutnya adalah area tab, model, dan layout. Di sini ada model, layout 1, layout 2, dan tanda plus. Ini mirip dengan di Excel. Kalau yang sudah pernah menggunakan Microsoft Excel, itu ada sheet 1, sheet 2, dan sebagainya. Juga kita bisa menambahkan sheet ya. Kalau di AutoCAD, elemen pertama di depan ini model, kemudian berikutnya ada layout 1, layout 2, dan kita bisa menambahkan layout lagi. Kemudian di sini juga ada status bar. Sebelah kanan bawah ini yang banyak icon-iconnya ini adalah area status. Contohnya seperti di sini, kita pada bidang gambar ini ada grid-gridnya ya. Grid ini muncul, dan di status bar sebelah sini muncul simbol garis gridnya ini juga menyala. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Berikutnya ada navigation bar. Ini lebih kalau kita akan menggambar objek 3 dimensi ya. Pada navigation bar ini ada beberapa icon yang bisa kita gunakan, terutama saat kita menggambar 3 dimensi. Berikutnya di sebelah kanan atas bidang gambar ini ada view cube. Ini juga sangat bermanfaat saat kita menggambar objek 3 dimensi. Berikutnya ada file tab. Saat kita menggambar dengan AutoCAD, mungkin kita membuka lebih dari satu file. Jadi di sini muncul ada drawing 1, mungkin nanti ada drawing 2, atau sesuai dengan nama file yang sudah kita berikan. Oke, di sini ada file tab ya. Ini kita bisa menutup file yang sudah kita buka ini lewat sini. Kalau untuk menutup aplikasi AutoCAD ini kita gunakan tanda close yang ada di kanan atas. Yang terakhir ini ada view dan visual style status. Jadi di sini menunjukkan status tampilan dan visual style yang sedang aktif saat ini. Misalnya ini top, berarti ini tampak atas. 2D wireframe. 2D wireframe berarti saat ini kita sedang menggunakan visual style 2 dimensi dengan bentuk wireframe. Oke, itu tadi bagian-bagian dari bidang kerja AutoCAD. Selanjutnya kita akan mempelajari metode input perintah pada AutoCAD. Ini bisa dilakukan atau diakses melalui metode apa saja. Karena tadi kita sebutkan sebelum ini waktu pengenalan bagian-bagian dari tampilan AutoCAD, ada tool palettes. Di situ banyak icon yang digunakan dalam perintah AutoCAD, baik perintah membuat objek geometri, modifikasi objek maupun atribut. Ada juga command line. Tadi juga disebutkan bahwa command line itu digunakan untuk mengetikkan perintah yang akan kita masukkan. Jadi sebenarnya metode input perintah dalam AutoCAD ini ada berapa dan metodenya apa saja. Oke, kita bahas. Yang pertama, kita bisa menggunakan tool palettes atau ribbon tadi ya, melalui menu juga bisa, dan melalui command line. Jadi ada 3 metode input perintah dalam AutoCAD ini, melalui tool palettes, melalui menu, dan melalui command line. Kalau melalui tool palettes atau ribbon, ini tadi yang kita lihat di tampilan AutoCAD tadi, ada banyak pilihan seperti ini di home. Di situ ada perintah untuk membuat objek garis, polyline, lingkaran, busur, persegi, elips, dan sebagainya. Ada juga bagian untuk memodifikasi objek dan bagian untuk memberikan atribut seperti angka dan huruf, dimensi, leader, tabel, dan sebagainya. Dan masih banyak tool palettes berikutnya.
Lalu bagaimana prosedur untuk menggunakan tool palettes ini dalam input perintah? Yaitu dengan cara memilih langsung icon tool palettes atau ribbon yang dimaksud. Misalnya kita akan membuat garis, yaudah kita langsung klik icon line ini, dan kita masukkan parameter-parameter atau tahapan berikutnya. Oke, berikutnya kalau menggunakan menu untuk input perintah, kita buka masing-masing menu ini tadi. Contohnya di menu file ini ada pilihan new untuk membuat file baru, kemudian ada perintah open untuk membuka file, atau save, plot untuk mencetak gambar. Kemudian pada menu draw ini mirip dengan yang di tool palettes tadi, ada line, polyline, polygon, rectangle atau persegi panjang dan sebagainya, dan menu-menu selanjutnya yang masih banyak lagi. Prosedur yang kita lakukan untuk menginput perintah dengan menggunakan menu ini yaitu dengan cara kita buka tab menu yang akan kita gunakan, lalu kita klik atau pilih perintah yang ada di bawahnya ini. Misalnya kita akan membuat gambar line seperti tadi, tapi kita menggunakan menu untuk input perintah. Kita pilih menu draw, kemudian kita pilih perintah line. Caranya seperti itu. Berikutnya, jika kita akan menggunakan command line, dalam menginput perintah dengan menggunakan command line, prosedurnya kita langsung mengetikkan nama perintah yang kita gunakan pada bagian command line ini. Prosedurnya yaitu, misalnya kita akan masukkan perintah, maka yang harus kita lakukan adalah kita mengetikkan perintah pada command line ini. Misalnya kita akan membuat garis, maka kita ketik perintah line, L-I-N-E. Jadi tombol enter dan spasi pada keyboard itu fungsinya sama ya dalam AutoCAD ini, yaitu untuk menjalankan perintah yang sudah kita masukkan. Atau kalau kita akan mengakhiri perintah, misalnya kita sudah membuat garis tadi, kita akhiri perintahnya dengan cara menekan enter, space, atau tombol escape pada keyboard kita. Mengakhiri perintah di sini bisa dimaksudkan dengan mengakhiri dengan maksudnya perintahnya sudah selesai, kita akan melanjutkan ke perintah berikutnya, atau membatalkan perintah yang sedang kita jalankan. Atau bisa juga dengan kita klik kanan pada bidang gambar, lalu kita pilih enter. Ada pilihan di situ enter. Oke, jadi setiap perintah yang telah diakhiri dapat diulang lagi dengan menekan tombol enter atau tombol spasi, atau dengan kita klik kanan mouse pada bidang gambar, kemudian kita pilih repeat yang disertai dengan nama perintah terakhir yang dijalankan. Misalnya tadi kita sudah melakukan atau menjalankan perintah line, kita bisa klik kanan pada mouse, misalnya untuk mengulang ya perintah line, klik kanan pada mouse, kita pilih repeat line, contohnya seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya pada bab ini yaitu, yang pertama, menggambar teknik dengan komputer jelas banyak kelebihannya dibanding dengan menggambar teknik secara manual. Yang kedua, kelompok perintah yang ada dalam AutoCAD bisa dikelompokkan menjadi 3 kategori besar, yaitu membuat objek, kemudian modifikasi objek, dan terakhir adalah fasilitas bantu. Yang ketiga, tahapan menggambar dengan AutoCAD secara umum. Yang pertama yaitu kita membuat objeknya terlebih dahulu, kemudian kita modifikasi objeknya, kemudian terakhir kita membuat atributnya. Kemudian input perintah pada AutoCAD dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu melalui tool palettes, kemudian menu, dan terakhir melalui command line. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.